Baiklah, sebelumnya saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring geografi, yaitu pada pertemuan kedua. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 27 Juli 2020. Selamat pagi, semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat, walaupun masih harus menjalani proses pembelajaran melalui daring ini. Di pertemuan kita yang kedua ini, kita masih akan membahas materi seputaran wilayah, pewilayahan, dan tata ruang. Jadi ini adalah materi pertama yang akan kita pelajari bersama pada semester kelima. Jadi di pertemuan sebelumnya kan sudah Ibu kasih materi ya, berupa video. Kemudian kalian sudah belajar tentang apa sih itu wilayah, kemudian klasifikasi wilayahnya bagaimana gitu. Nah, di pertemuan kali ini nanti kita akan sedikit mereview materinya yang kemarin sambil melanjutkan ke tata ruangnya. Langsung saja kita mulai mengenai wilayah. Jadi untuk merefresh yang sudah kalian pelajari kemarin, wilayah itu sendiri berasal dari kata region, yang secara umum dapat didefinisikan sebagai bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik yang khas yang dapat dibedakan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Jadi intinya wilayah itu adalah bagian dari permukaan bumi yang punya karakteristik yang khas atau karakteristik yang khusus, yang unik, di mana karakteristik itu antara satu wilayah dengan wilayah yang lain itu pasti akan berbeda. Nah, contohnya di sini ada wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan. Kalau ditanya karakteristiknya sama atau enggak wilayah pedesaan dengan wilayah perkotaan, tentunya akan berbeda. Kalau wilayah perkotaan ya seperti yang kalian lihat ini, bisa kalian deskripsikan sendiri karakteristik fisiknya atau karakteristik yang khas itu seperti apa. Ya misalkan banyak gedungnya, kemudian jalanannya sudah banyak yang diaspal, sarana prasarananya sudah cukup banyak, kemudian masyarakatnya sebagian besar bekerja di sektor industri dan lain sebagainya. Sedangkan kalau misalkan wilayah pedesaan, itu adalah wilayah yang masih sederhana, yang didominasi sama misalkan masih banyak sawah, kemudian rumah-rumahnya masih sederhana, sarana dan prasarana serta infrastrukturnya juga masih belum selengkap yang ada di kota, kayak gitu. Itu adalah pengertian dari wilayah secara umum. Kemudian di sini ada pengertian wilayah menurut para ahli. Silakan nanti dibaca sendiri ya. Ada R.E. Dickinson, kemudian ada Feynman, sama ada Taylor. Sebenarnya masih banyak lagi dari ahli-ahli yang lain, tapi di sini Ibu kasih 3. Nanti silakan bisa dibaca dan ditambahkan sendiri. Kemudian berkaitan dengan klasifikasi wilayah. Jadi jenis-jenis wilayah itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada wilayah formal, yang kedua wilayah fungsional, dan yang ketiga adalah wilayah vernakuler. Kita bahas satu persatu mengenai wilayah formal. Apa itu wilayah formal? Masih ingat apa enggak yang kemarin? Jadi wilayah formal itu adalah wilayah yang memiliki karakteristik berdasarkan pada kriteria alamiah. Jadi karakteristik yang digunakan itu biasanya bersifat alami. Kemudian sifatnya adalah seragam atau homogen. Homogen itu artinya sejenis. Makanya kalau ada sebutan, mohon maaf, homo, itu kan berarti orang yang suka pada sesama jenis gitu kan. Misalkan cowok suka sama cowok, kayak gitu. Jadi seragam atau homogen itu maksudnya sejenis itu tadi. Kemudian yang kedua itu adalah statis. Statis itu apa? Statis itu tetap, tidak berubah-ubah. Dan yang keempat adalah tidak aktif. Nah, maksudnya gimana sih wilayah formal sifatnya itu tadi? Contohnya di sini. Sini Ibu kasih contoh dari wilayah formal itu ada 4. Yang pertama ini ada wilayah pertanian, kemudian yang kedua ada wilayah lautan, ketiga ada wilayah gurun, yang keempat ada wilayah perbukitan. Pertama, seragam atau homogen. Kenapa seragam? Kenapa wilayah gurun itu termasuk wilayah formal? Karena seragam atau karena homogen. Homogennya di mana? Di karakteristik fisiknya ini tadi. Karena terdiri dari padang pasir, ya kan? Gurun itu kan terdiri dari padang pasir. Di sini tuh padang pasir semua, makanya homogen atau sejenis. Nah, di sini juga ada wilayah pertanian.
Kenapa homogen atau sejenis? Ya karena wilayah pertanian sejenis berdasarkan karakteristik fisiknya, tanamannya padi semua. Kemudian wilayah lautan juga ini sejenis, lautannya sejenis. Perbukitan juga karena ada bukit, kumpulan dari bukit itu berarti perbukitan, jadi sejenis bukit semua gitu. Maksudnya sejenis itu kayak begitu. Kemudian yang kedua, sifatnya adalah statis dan tetap. Nah, wilayah perbukitan, wilayah padang pasir, wilayah lautan, ini tuh tetap, tidak akan berubah. Perbukitan ya akan perbukitan terus. Bisa nggak berubah jadi wilayah industri misalkan? Bisa, tapi mungkin perlu waktu yang relatif lama. Mungkin puluhan tahun gitu. Tidak berubah secara dinamis atau tidak gampang berubah. Sama wilayah gurun juga seperti itu, lautan juga seperti itu. Apa ada lautan yang kemudian berubah jadi wilayah perbukitan misalkan? Kan enggak. Kalaupun mereka mengalami perubahan itu perlu waktu yang relatif lama. Makanya sifatnya adalah statis dan tetap itu tadi. Kemudian sifatnya yang terakhir adalah tidak aktif. Perbukitannya tidak aktif, tidak terlalu aktif gitu. Kemudian yang kedua adalah wilayah fungsional. Wilayah fungsional ini adalah kebalikan dari wilayah formal. Jadi definisi dari wilayah fungsional itu adalah wilayah yang menekankan pada keterkaitan antar elemen atau lokasi yang ditandai oleh beberapa aktivitas ekonomi. Jadi wilayah fungsional ini adalah wilayah yang saling berinteraksi antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Nah, biasanya interaksinya itu adalah interaksi yang berhubungan di bidang ekonomi. Contohnya kemarin yang dikasih contoh dalam video paling gampang adalah wilayah Jabodetabek, yaitu wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang. Di mana wilayah Jakarta itu adalah wilayah fungsionalnya, atau wilayah yang didasarkan pada fungsinya. Apa fungsi dari wilayah Jakarta? Yaitu sebagai pusat industri. Pusat industrinya ada di Jakarta. Kemudian Jakarta ini saling berinteraksi dalam hal kaitannya dengan ekonomi. Dengan wilayah apa saja, atau dengan daerah mana saja, yaitu dengan daerah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Nah, maksudnya seperti itu. Kemudian beragam atau heterogen. Nah, di Jakarta itu kan beragam dan heterogen. Ada sektor industri, ada sektor pemerintahan, ada dan lain sebagainya. Kemudian dinamis dan aktif atau berubah-ubah. Ya jelas, kamu lihat saja Jakarta. Jakarta dari tahun ke tahun itu perubahannya drastis sekali. Makin padat, makin macet, makin ya seperti yang bisa kalian lihat sendiri. Maksudnya dinamis dan aktif itu ya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah didasarkan pada fungsinya. Jadi ciri yang khusus dari wilayah fungsional itu punya fungsinya. Nah, contohnya kalau Jakarta itu tadi ya, misalkan fungsinya untuk sebagai pusat industri kayak gitu. Kemudian contoh lain dari wilayah fungsional adalah wilayah Gerbang Kartosusila. Ini tuh singkatan kayak Jabodetabek itu tadi. Jadi Gerbang Kartosusila itu adalah wilayah fungsional yang berada di Jawa Timur. Yang berada di Jawa Timur, di mana wilayah Surabaya ini sebagai daerah fungsionalnya. Jadi Gerbang Kartosusila, gernya itu maksudnya adalah Gresik, kemudian bangnya itu adalah Bangkalan, Kerto itu Mojokerto, Su-nya itu tadi Surabaya, Si-nya adalah Sidoarjo, dan La-nya itu adalah Lamongan. Jadi Gerbang Kartosusila. Surabayanya sebagai wilayah fungsional. Kayak gitu.